Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Sandria dengan NIM 1914080004. Kali ini saya akan mereview materi ke-9 dari mata kuliah Biofisika yang diampu oleh Ibu Nur Hasna MSI, yaitu tentang biomaterial. Baiklah, kita akan membahas tentang biomaterial. Nah, pembahasan kita yang pertama adalah pengertian biomaterial dan hubungan dengan berbagai macam cabang ilmu pengetahuan. Yang kedua, bagaimana sejarah biomaterial. Yang ketiga, fungsi biomaterial bagi manusia. Yang keempat, persyaratan biomaterial dapat digunakan oleh tubuh. Yang kelima, klasifikasi biomaterial beserta kegunaan. Yang keenam, sifat-sifat biomaterial. Yang pertama, pengertian biomaterial dan hubungan dengan cabang ilmu pengetahuan. Biomaterial adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur, komposisi, sifat, dan manipulasi material kedokteran gigi yang berkontak dengan jaringan keras atau lunak tubuh manusia, berinteraksi dengan sistem biologis untuk mengembalikan fungsi dan estetik di dalam suatu sistem stomagnetik, di dalam juga di luar, mengenai perkembangan material, cara memilih dan mengevaluasi, serta pemakaian materi di bidang kedokteran gigi. Kajian tentang biomaterial disebut ilmu biomaterial atau rekayasa biomaterial. Sejarah biomaterial. Untuk menggantikan organ manusia yang rusak dengan material tidak hidup telah ada sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, dimulai dari bangsa Romawi, Cina, dan Aztek yang memiliki peradaban kuno tercatat menggunakan emas untuk perawatan gigi. Pada masa itu, perkembangan biomaterial diuji coba secara trial and error terhadap tubuh manusia ataupun binatang, maupun tingkat kesuksesannya tidak maksimal. Fungsi biomaterial bagi manusia. Fungsi biomaterial bagi manusia ini memiliki fungsi memainkan peran utama dalam menggantikan atau memperbaiki fungsi dari setiap sistem utama tubuh, seperti implan, perangkat ortopedik, implan jantung seperti katup jantung buatan dan alat pacu jantung, implan jaringan lunak seperti implan payudara dan suntik kolagen, implan gigi untuk menggantikan gigi atau sistem akar dan jaringan tulang di rongga mulut, termasuk juga seperti peredaran darah dan saraf. Persyaratan biomaterial dapat digunakan oleh tubuh. Biomaterial adalah material yang mengalami kontak langsung dengan sistem biologis pada makhluk hidup. Material tersebut diharuskan memiliki beberapa persyaratan, antara lain tidak menimbulkan pengaruh buruk pada tubuh, memiliki ketahanan terhadap korosi, dan memiliki kekuatan yang baik, terutama kekuatan fatigue. Klasifikasi biomaterial beserta kegunaannya. Biomaterial diklasifikasi menjadi 4 klasifikasi berdasarkan materialnya, yaitu polimer, komposit, keramik, dan logam. Dalam dunia medis, biomaterial berbahan logam adalah material yang paling sering digunakan untuk bedah tulang atau kebutuhan kesehatan yang lainnya. Di dalam tubuh manusia, magnesium akan mengalami proses degradasi secara alami sehingga tidak diperlukan tindakan operasi lanjutan untuk mengeluarkan implan. Tetapi selain kelebihan yang dimiliki, pemahaman panduan magnesium juga terdapat kekurangan, yaitu proses degradasi atau korosi yang terjadi sangat cepat, terutama pada larutan yang mengandung ion klorida seperti halnya dalam tubuh manusia. Sifat-sifat biomaterial. Yang pertama, daya hantar panas merupakan kemampuan bahan untuk memindahkan panas dari dalam strukturnya. Sifat tahan panas yaitu sifat bahan yang tetap tahan pada suhu tinggi dan tidak membentuk lapisan oksida. Yang ketiga, daya hantar listrik 10 merupakan kemampuan bahan untuk menghantarkan arus listrik. Sifat-sifat biomaterial. Yang pertama, kekuatan strike. Kekuatan adalah kemampuan suatu material untuk menolak deformasi terhadap beban. Elastis adalah kemampuan suatu material untuk mengembalikan bentuk aslinya setelah beban ditiadakan. Plastisida adalah kemampuan suatu material untuk terdeformasi secara permanen terhadap beban. Kekuatan adalah kemampuan untuk material untuk menolak deformasi elastis. Keuletan adalah kemampuan suatu material untuk meregang, menekuk, atau memelintir tanpa retak atau patah. Kelebihan dan kekurangan biomaterial. Kelebihan: logam kuat dan tangguh. Polimer kenyal, mudah diproduksi.
Keramik biokompatibilitas tinggi. Komposit kuat dapat disesuaikan bentuknya. Kekurangan, logam bisa korosi, berat jenis besar, proses pembuatannya sulit. Polimer tidak kuat, mudah terdeformasi, dapat terdegradasi. Keramik rapuh, tidak kenyal, tidak kuat ditekan. Komposit proses pembuatannya sulit. Terima kasih, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.